Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad sahabat Adam, Khalifatullah kulluhum ajma'in, ikraman qatibin ya'lamu ma taf'alun. Assalamu alayka ya Sayyidina malaikat muqarrabin kulluhum ajma'in, Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wal jahiru wal batinu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Allahu Akbar ya Rabbul Izzati Rabbul Alamin rahmatan lil alamin wa adam amirul mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas dan membuka bagaimana kedudukan hal keadaan raib dan apakah yang dimaksud dengan raib. Sebelum kita membahasnya, seperti biasa, marilah kita memberikan puji syukur, rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan diri zahir, diri batin, diri sir kita ini, yang telah menciptakan seluruh diri kita ini, memberikan waktu, nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat berdialog dan berjumpa lagi lewat channel ini, saudara. Dan tidak lupa pula tetap kita memberikan curahan, kita tetap curahkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam ini, dunia dan akhirat. Menjadi suri tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada semua tuan-tuan guru yang saya hormati, ilmu-ilmu ma'rifatkah, ilmu-ilmu hakikat yang saya hormati, yang insya Allah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan raib? Apa itu raib? Bagaimana itu raib? Apa itu raib? Kalau itu insya Allah bisa saya jawab. Yang penting kita itu apa aku, siapa aku, jangan begitu. Tidak bisa dijawab itu. Yang jelasnya pastilah kau makhluk itu. Apakah yang dimaksud dengan raib? Raib itu secara bahasa dia itu gaib, bagaimanapun alasannya pasti gaib itu. Dalam konteks Islam dipanggil raib, tetapi kalau dalam bahasa dia itu gaib. Raib itu adalah gaib tetapi tidak gaib. Raib itu adalah hilang tetapi tidak hilang. Bagaimana ceritanya? Bagaimana definisinya? Bagaimana penjelasannya? Insya Allah kita akan membuka habis masalah raib ini. Apakah yang dimaksud dengan raib itu? Dimaksud dengan musyahadah, kalamullah, ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat. Kembali lagi kan, syariat lagi, tarekat, hakikat, ma'rifat, kalamullah, syahadat, raib, ruh dan nur. Begitu. Sudah habis. Sabar bro, insya Allah mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
supaya kita juga ya agak lega pikiran kita, otak kita ini. Kepada saudaraku yang ada di negeri Sabah atau di Malaysia itu, salam keluarga saya ini, salam doa saja maksudnya, mudah-mudahan sehat walafiat. Baik saudaraku, sebelum kita raib, bagaimanakah posisinya itu? Sebelum raib itu, ruh kita itu kita yang menyeliputinya. Semua nyawa kah, jiwa kah, roh kah, nur kah, kita semua yang meliputinya. Mana gambarnya? Ini gambarnya, contohnya. Nah, kalau kita memperhatikan ini kan manusia, diri kita maksudnya. Diri kita maksudnya. Susah juga ini, tidak bisa keluar suaranya. Nah, bolehlah. Ini adalah diri kita. Nah, di masa ini, di masa kita hidup ini, ruh dan nur, nyawa dan semua itu ada di dalam diri kita ini. Ada semua di dalam diri kita ini. Nah, jadi ini kan belum waktunya. Nah, nanti kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah ditetapkan oleh Allah pada waktu di akhirat itu, keluar di dunia, nanti dia ini, ruhnya, nyawanya, semua yang ada di dalam dirinya ini, di dalam dada, perut, di dalamnya ini, ketika sudah waktunya nanti, sehingga posisinya dia raib, ini kan dia ini kan sudah mengandung semua kan, jiwa, nyawa dan ruh dan nurnya itu kan, semua zat, sifat, afalnya semua itu kan ada semua di dalam diri ini. Dia yang mengandung ini kan dia ini kan robot, tidak bisa bergerak, tidak ada fungsinya, tetapi karena ada nyawa, jiwa dan ruh ataupun nur di dalamnya, akhirnya dia bisa bergerak, dia bisa berbicara, melihat dan seterusnya begitu. Nah, kemudian setelah ini nanti, kalau sudah tiba waktunya raib, nah di sinilah kita buka ini, sehingga posisinya ini dia akan keluar ini. Mohon maaf. Nah, inilah. Nah, dia ini diliputi oleh ruhnya, nyawanya, jiwanya, semua itu diliputi begini dia. Tetapi bukan gaib ini. Masih ada tingkatannya saudaraku nih. Masih ada lagi. Karena yang namanya rahasia Allah, tiada hentinya, tiada awalnya, tiada akhirnya. Itu yang namanya rahasia Allah itu. Hanya saja sebagai tanda kutip, sampai raib kah, sampai ini kah, itu kan istilahnya ilmu-ilmu kan yang kita paham kan. Sedangkan rahasia Allah itu ya tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya kan begitu. Ini posisi raib ini, dirimu itu dikandungi oleh ruhmu kalau sudah tiba waktunya nanti, itu maksudnya. Kalau sudah diliputi oleh ruh kita, oleh jiwa kita, maka raiblah dia itu. Tidak dibiarkan tanah kah, air kah, api kah membakarnya, neraka pun haram baginya itu. Tidak bisa. Dan dia itu tidak mati. Tidak mati, dia itu hidup.
Karena dia itu sudah diliputi oleh ruhnya. Mana ada ruh itu yang makan, yang tidak ada. Tapi dia bisa hidup itu. Dia jalan saja ke sana ke sini, dia bisa. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Yusuf Al-Makassar. Sebenarnya ada di dekat-dekat kita ini. Cuman kita ini tidak melihatnya. Nah, kalau kita panggil, dia datang. Jelas dia datang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia wajib menjawabnya salam kita itu. Hanya saja kita tidak tersentuh oleh pikiran kita itu. Panggil saja itu siapa yang kita mau panggil itu. Tetapi sempurnanya raib ini, haruslah kita itu sempurna mengenal kepada ruh kita itu. Kalau kita sudah punya ruh, tidak ada yang namanya mati, yang ada namanya hidup terus menerus, tiada hentinya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hidup itu adalah abadi. Ada dalam semua Al-Quran. Hanya saja ini saya bukan hafiz, bukan menghafal Al-Quran saya, tetapi mengkaji isi ataupun kandungan kalimat daripada Al-Quran. Adanya ulama, adanya seluruh ulama yang ada di dunia ini. Kenapa mereka itu bermusyawarah, rapat? Jadi ada pun rapatnya ulama. Orang-orang dahulu itu, dia itu mengkaji apa tujuan al-hadis dan tujuan Al-Quran itu. Contoh, fawailu lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Kenapa Allah itu mengatakan seperti itu? Nah, disitulah ulama mengkaji apa maksud dan tujuannya. Kenapa Allah itu memvonis diri kita ini celaka bagi orang-orang yang sholat, apalagi yang tidak sholat, kan begitu. Nah, jadi disitulah ada rinciannya, ada kedudukannya. Sholat yang manakah yang celaka, dan sholat yang manakah yang tidak celaka, itu maksudnya. Nah, disitu kan dirancang kan oleh para ulama itu kan. Begitu pula dengan hadis, ada hadis yang mengatakan begini begitu. Nah, itu dirancang oleh ulama. Contohnya hadis, barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di waktu akhir hayatnya, maka dia dijamin masuk surga. Apakah segampang itu kita mengucapkan la ilaha illallah? Tidak segampang itu. Ketika kita pada waktu itu, ketika tiba waktunya, maka berbagai macam jenis bentuklah, beragam-ragam dia datang menggoda kita. Ada yang datang ini, ada yang datang itu. Semua itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Di waktu itulah nyawa ada di kerongkongan, kata orang itu. Apakah engkau tidak melihatku, kata Allah? Ya tidak mungkin kita melihat Allah lah, karena kita tidak mau mengenalnya. Bagaimana cara mengenalnya? Contohnya kita itu pintar merasakan. Kita masuk di dalam rumah kosongan, seakan-akan ada hantu dia itu bisa merasakannya. Tetapi merasakan kehadiran diri Allah itu dia tidak bisa merasakan. Sehingga di waktu sakaratul maut, di waktu itulah Allah mengatakan, aku sangat dekat samamu wahai hambaku. Nah, disitulah kesempatan kita. Dijemputlah sama iblis, wali-wali iblis itu datang semua, wali-wali setan datang semua pada waktu itu. Akulah Tuhanmu, akulah orang tuamu, akulah bapamu, akulah saudaramu. Ikutlah aku, kata wali iblis. Nah, ini hati-hati. Nah, ketika kita mengenal kepada ruh kita, di waktu itulah kita diselimuti oleh ruh kita itu. Disebut, dipanggil itu ilmu raib, ilmu gaib, ilmu hilang, ilmu tidak hilang. Itu maknanya. Itu raib itu begitu maknanya. Apakah kita boleh raib? Belum bisa. Sekarang ini kan belum waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, insya Allah dia diraibkan, digaibkan, dihilangkan, tidak dihilangkan. Raib itu adalah gaib tetapi bukan gaib. Raib itu adalah hilang tetapi bukan hilang. Bagaimana maksudnya itu? Gaib itu
dia masih bisa dilihat oleh orang-orang yang paham tentang ruh, kan begitu. Berarti belum gaib. Secara batin itu memang gaib, tetapi belum gaib. Hilang itu, tetapi tidak hilang. Dia masih bisa dilihat orang yang bisa mengenal kepada ruhnya. Nah, artinya dia itu ada. Nah, dia juga itu ada seluruh dunia itu. Dia bebas berjalan dia itu. Satu jiwa kah, satu ruh, semua dia liputi seluruh alam ini. Itu poinnya. Dimanapun kau berada, panggil saja. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Assalamu alaika ya ahlullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, hadirlah engkau. Insya Allah dia akan hadir dia itu. Haruslah kita itu mengenal kepada orang-orang kita itu. Mengenal kepada dato-dato kita itu. Di situ itu. Mereka itu adalah pejuang. Kan begitu. Maka kalau kita sudah mengenal kepada jiwa kita, mengenal kepada ruh kita, insya Allah bolehlah kita itu yang namanya kita bermi'raj, kita memperjalankan jiwa kita itu, sehingga kita menyaksikan, diperlihatkan semua oleh Allah kekuasaannya itu. Dan kita kan sudah saksi menyaksikan apa yang kita saksikan, apa yang kita menyaksikan itu. Dan kita disaksikan oleh siapa? Kan begitu kan. Setelah sempurna kita saksi menyaksi, akhirnya kita itu bisa juga dikatakan diraibnya itu. Kalau kita sudah mengenal kepada ruh itu, maka diberi nama raib dan gaib, itu maksudnya. Kenapa saya buka ini? Ya bukalah. Ya karena ini kan untuk memahami, supaya kaum-kaum hakikat itu tidak penasaran. Nabi Muhammad pun itu membukanya lewat hadisnya, kan begitu. Aku ini namanya Muhammad, namanya Mustafa, namanya Hamidu, namanya Ahmad, dan dia buka kan lewat hadisnya. Nah, kita ini kan tidak ada hadis kan, lewat channel saja. Ya mudah-mudahan ya kita bisa memahami semua itu. Saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan guruku, tuan-tuan yang memahami tentang ilmu hakikat, marilah kita sadar, tabah dan tawakal kepada Allah. Haruslah kita sadar, mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, bukan Muhammad itu yang maha kuasa. Muhammad itu disaksikan oleh Allah, dan sehingga Muhammad itu menyaksikan diri kita ini. Kitalah yang disaksikan oleh Muhammad itu. Muhammad itu kan saya bilang itu kan luas kan begitu. Ya simpel saja lah, Allah Muhammad ada. Adapun yang mengatakan nah, boleh-boleh saja Allah Ahad Adam, Allah Ahmad Adam, Allah Rasul Adam, ya sah saja. Yang kita butuhkan itu kefokusan, itu yang kita butuh. Keikhlasan, kefokusan itu jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuanmu, daripada ilmu kepintaranmu itu. Nah, karena itu kan nama semuanya, huruf kan. Saya pun ini ya nama huruf. Nah, di mana saya ini lagi bicara saya. Kan ada kan. Ya, raib itu bukan huruf, bukan nama kan. Allah itu bukan huruf, bukan nama. Lalu engkau tahu dari mana Allah itu? Kalau tidak ada hurufnya, kalau tidak ada namanya itu, tidak usah jadi pengecut kita itu. Kalau tidak ada yang menuliskan Al-Quran, yang membuat huruf itu, tidak mungkin kau mengetahui nama-nama itu. Dan tidak mungkin pula kau mengenal kepada Allah. Allah itu alif lam lam ha, tulisannya seperti itu.
Memang kita itu tidak mengkaji bahwa itu huruf, bukan. Saya yamin bukan dari Y, dari A, dari M, dari I, dari I. Bukan dari itu istilahnya panggilan saya. Tetapi kalau tidak ada hal seperti itu, ya tidak lengkaplah kita hidup kan. Nah makanya Allah itu menjahirkan alif lam lam ha, supaya kita bisa mengenal nama itu adalah lambangnya Allah itu maha kuasa, maha ada, maha kuat, maha besar. Dia itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kepada saudaraku yang ada di Malaysia, silakan kopi sama saya di sini. Ya, raibkan saja dirimu itulah supaya bisa kopi sama saya. Saya ini bukan main-main, bukan bercanda, bukan ketawa, tetapi semua itu kan ya sedikit tidaknya kan jangan terlalu serius lah, kan begitu bro. Santai-santai saja. Kan ada yang dinamakan itu hablum minanas, hablum minallah, vertikal kepada Allah, horizontal kepada alam semesta ini. Bagaimana caranya kita vertikal kepada Allah? Bagaimana kita horizontal ini? Nah kita kan hablum minanas, hubungan sesama manusia. Bagi kaum-kaum, tuan-tuan guru, ilmu-ilmu hakikat, silakan saja. Mau bagaimanapun, mau marahkah sama saya, mau kata-katain saya, bila perlu saya itu dibunuh saja, selesai saya hidup. Supaya saya tidak ngaco juga begini kan biar puas kalian itu. Ini orang ini sembarang saja bagi ilmu, silakan dibunuh saja. Bila perlu itu dipele, disantet saya ini diri saya disantet, silakan. Saya itu menunggu itu ribuan yang santet itu, silakan. Ya apa namanya itu ya, daripada saya membuat ngaco kan katanya kan. Kau ini bagaimana bagi-bagi ilmu ini, tidak tahu begini, tidak tahu begitu, ya dibunuh saja lah, supaya saya tidak ngaco kan. Biar puas kalian itu. Mempersulit-sulitkan umat Islam itu, memperrumit-rumitkan umat Islam itu. Jangan-jangan kalian itulah yang menjadi wali iblis, wali syaitan. Setan itu musuh yang nyata bagi saya itu. Begitu. Kalau kau itu marah, berarti kau setan lah, kau pasti iblis itu. Ya nah, pasti kau iblis itu kalau kau marah itu. Orang yang berilmu tidak mungkin dia bisa marah, melainkan dia itu sadar diri lah, kan begitu. Sudah lama saya meminta kepada Allah itu, ya Allah bunuhlah hambamu ini ya Allah. Ya Allah matikanlah hambamu ini, hamba tidak mau lagi hidup di dunia ini. Tetapi Allah mengatakan belum waktunya wahai hambaku. Begitu dia bilang sama saya itu. Akhirnya saya kaget, oh berarti tidak bisa dipaksa. Di akhirnya kita itu kalau sudah seperti itu, diperlihatkan semua itu, ini raibnya, ini syahadatnya, ini kalamnya, dan seterusnya. Karena saya nekat juga. Ya Allah bunuhlah hambamu ini, matikanlah saya, hamba tidak mau lagi hidup di dunia ini. Tidak ada fungsinya, tiada artinya hamba hidup di dunia ini. Begitu.
Bagaimana, apakah bisa kita berdialog sama Allah? Ya kenapa tidak bisa, kalau kita itu kan Tuhan, kita itu kan Allah kan. Tuhan yang satu itu kan Allah kan? Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha besar itu kan Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan semua. Muhammad kan, Nur Muhammad itu semua dari Allah semuanya. Menjahirkan langit dan bumi, api, angin, air, tanah, semua Allah yang menciptakan. Tiada yang lain itu, melainkan milik Allah semuanya. Kalau memang Allah mau mengambil semua haknya sama saya, diri saya ke batin ke sirnya, ya gampang saja lah. Hari ini pun pasti saya mati total ini, kembali saya. Tetapi saya meminta kepada Allah, Dia tidak mau memberikan. Karena memang ada waktunya Dia. Ketika tiba waktunya, kalau kita sudah mengenal, tidak dibiarkan lagi kita mati lagi. Siapa yang mengatakan wali Allah itu? Siapa yang mengatakan ahli-ahli yang mengenal kepada ruhnya itu memati? Salah pemahamannya. Karena orang-orang yang mengenal kepada rahasia Allah, insya Allah dia tidak mengenal mati, melainkan hanya saja dia itu pindah. Pindahnya bagaimana? Dia diliputi oleh ruh ataupun jiwanya itu. Bukan pindah di mana, dia diliputi maksudnya itu, sehingga dia itu gaib, tidak bisa dilihat kan, sama orang manusia yang kotor itu, sama manusia yang tidak membersihkan nafsunya, manusia yang kotor akal pikirannya itu. Semakin dia bersih, semakin kotor akalnya itu. Dia mengaku dirinya sudah suci, padahal iblis itu yang memberikan kesuciannya dia. Hanya diperalat sama iblis dia itu, hancur lebur lah engkau itu. Maka musuh yang nyata lah bagi kita ini adalah iblis dan setan itu. Allah kan sudah menjelaskan, musuh yang nyata bagimu adalah syaitan, yang nyata lagi bagimu itu adalah jin, adalah iblis, musuh yang nyata itu. Ijazil itu diambil dari kata jin dia itu. Raja jin itu menjadi iblis, menjadi ijazil. Di mana di dalam diri kita ini? Sifat iblis yang ada di dalam kita ini di mana? Jadi contoh kan, ketika kita melihat teman kita, orang ataupun siapa saja itu, lalu kita itu memfitnah, menghujat, dan kita tidak senang melihatnya itu, itulah yang dipanggil iblis. Membuat-buat dia kesalahan, membuat-buat dia itu rumit. Nah itu iblis sifatnya. Dia marah-marah dan itu iblis. Lalu sifat setan yang ada dalam diri kita ini bagaimana? Lalu sifat setan itu ataupun sifat jin lagi itu, misalnya ada teman ini enak-enak makannya, dia bermain sama makanan temannya ini. Oi, coba kamu masukkan racun dia supaya dia mati. Itu kan, itu sifat setan itu, sifat jin dia itu. Jin-jin kafir kan, setan kafir itu sifatnya ada di dalam manusia. Nah sifat binatangnya bagaimana? Ada lagi sifat binatangnya itu. Dia tidak ada cintanya saudaraku, itu binatang namanya itu. Tidak ada cintanya dia. Biar anaknya, istrinya dia hantam semua, subhanallah. Tidak tahu dia mertuanya, orang tuanya, dia mau hantam semua. Itu binatang, tidak ada cintanya. Itulah yang dipanggil nafsu amarah. Itulah sifat binatang. Nafsu amarah itu adalah nafsu binatang yang tidak memiliki cinta sedikit pun di dalam hatinya. Anak yang dia lahirkan, yang dia ciptakan itu, dia itu akan menghantamnya lagi, memukulnya, menyiksa semua itu. Luar biasa. Inilah manusia yang sifat binatang, saudara. Tiada cintanya. Jangankan kepada orang lain,
kepada teman-temannya, istri ke anaknya, orang tuanya, mertuanya itu. Dia tidak ada, dia anggap. Nah, itulah manusia yang busuk, manusia pendusta, manusia yang berdosa. Itulah yang dipanggil itu nafsu amarah, adalah nafsu binatang. Dan itulah yang akan dibakar habis oleh neraka jahanam nanti. Manusia kalau tidak ada cintanya, tidak bisa dia itu nyaman kehidupannya itu. Dia dihadapkan oleh manusia-manusia pula yang tidak ada cintanya. Makanya di dalam kontes pencarian tentang rahasia Allah ataupun agama Islam ini, alhamdulillah, dengan perjuangan Nabi kita Rasulullah SAW, kita bisa merasakan kedamaian, keindahan, kenikmatan dalam kehidupan ini. Atas dasar Nabi kita itulah, perjuangan Nabi kita itulah, sehingga kita itu bisa mengenal kepada Tuhan kita, kepada guru mursyid kita, kepada orang-orang yang berjuang sebelum kita itu. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'annya, wahai manusia, apakah engkau mengira bahwa engkau dibiarkan begitu saja? Tidak, kata Allah itu. Sementara engkau belum diuji sebagaimana orang sebelummu. Kalau kita belum diuji sama Allah, itu Allah tidak membiarkan. Mau dia mati kah saat bayinya, dia tetap diuji itu. Kalau tidak di dunia ini, di alam hakikat ataupun alam akhirat, dia diuji lagi. Jangan kita anggap seorang bayi yang meninggal, dia selamat, dia mendapatkan surga. Tidak, saudaraku, tidak. Sebab Al-Quran telah menjelaskan, apakah engkau mengira dibiarkan begitu saja? Tidak dibiarkan begitu saja dia itu. Karena dia tidak mampu menjalankan ujian di dunia. Nah, nanti di alamul hakikat itulah dia diuji. Karena kita memegang teguh kepada Al-Quran ini. Allah kan telah menjelaskan, tidak mungkin engkau dibiarkan sementara engkau belum diuji sebagaimana orang-orang sebelummu. Begitu maksudnya itu. Artinya itu, semua hamba Allah itu pasti diuji habis sama Allah. Begitu mananya. Saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita untuk mencintai diri kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai saudara kita, mencintai orang tua kita. Semua itu harus kita cintai. Mencintai segala sesuatu, sama halnya kita mencintai diri kita. Mencintai diri kita ini sama halnya kita mencintai segala sesuatu. Kalau kita sayang kepada diri kita, maka sayanglah kepada istrimu, sayanglah kepada anakmu, sayanglah kepada orang tuamu, sayanglah kepada saudaramu. Semua harus kita sayang. Karena kalau kita telah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya, haruslah kita mengakui seluruh alam semesta itu daripada Nur Muhammad. Ketika kita mencintai segala sesuatu, itu artinya kita mencintai diri kita ini. Kalau kita mencintai diri kita, mencintai segala sesuatu, itu artinya kita mengakui Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar dan Maha Kuat. Tiada yang lain selain yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mananya. Jadi di dalam kalimat syahadat itu ada yang dinamakan saksi,
ada yang dinamakan penyaksian dan disaksikan. Dan setelah itu ada pula yang mengatakan penjelasannya itu, kalau kita sudah bersaksi, menyaksi dan disaksikan, maka kita harus mengakui juga. Kalau tidak kita mengakui, itu batal juga kita saksi menyaksi. Mana boleh kalau dia sudah saksi menyaksi lalu dia tidak mengakui kan? Di balik itu saksi menyaksi, haruslah dia itu mengakui seluruh alam ini. Mengakuinya bagaimana? Allah Maha Kuasa. Kekuasaannya Allah dibuktikan lewat Nur Muhammad, terbentuklah langit dan bumi, disempurnakan oleh Allah itu. Kalau kita mengakui Allah, haruslah kita mengakui seluruh alam semesta ini, baik tumbuh-tumbuhan kan semua. Sudah saya jelaskan juga itu. Nah, berarti kita itu harus cinta. Janganlah kita itu serakah dalam kehidupan ini. Jangan, saudara. Marilah kita sayang kepada istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, haruslah kita sayang. Ilahi anta maksud waridoka matlu atini mahabbah wa marifat kala jalali wal ikram litaskunu ilaiha. Kita itu harus mencintai. Kalau kita mencintai Allah, haruslah kita mencintai Nur Muhammad. Kalau kita mencintai Nur Muhammad, buktinya kita mencintai Allah. Diri kita ini disempurnakan oleh Allah supaya diri kita ini bisa kembali itu dengan mengenal Tuhan kita lewat Muhammad itu. Kalau tidak ada Muhammad, tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita. Cuman persoalannya kepada petinggi-petinggi ilmu mengatakan Muhammad itu adalah Allah, itu yang saya tidak terima. Jadi maksudnya adanya Muhammad itu kuasanya Allah, sehingga lewat Muhammad itulah kita bisa mengenal kepada Tuhan kita, itu maksudnya. Sehingga nyatalah Islam di dalam diri kita ini, syahadat kah, sholat kah, puasa kah, zakat kah, haji kah, semua nyata. Itulah kesempurnaan daripada Islam. Semua itu harus kita memeluk agama Islam secara sah, lahir dan batin. Kalau kita membagikan apa itu agama, ada lagi makna dan intinya. Jadi perlu kita itu ya menganalisa juga, mengkaji juga kan. Setiap nama itu pasti ada artinya lah gitu. Nama ini ada artinya, nama itu ada artinya, semua itu ada artinya. Hanya saja kita kan tidak mau belajar. Jadi orang yang tidak mau belajar, dia tidak ada cintanya, saudaraku. Kalau kita besar cinta kita ini, maka semuanya itu mau kita sayang semuanya. Begitu inti dan maknanya itu. Baik saudara-saudaraku yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan guru yang terhormat, ahli-ahli ilmu hakikat yang saya hormati. Jadi kesimpulannya kita kembali kepada konteks pembicaraan kita ini. Raib ini disebut dia itu diliputi oleh ruhnya kembali. Ketika tiba waktu dan ajalnya nanti ini, maka dia itu tiadalah kenyataannya adalah ruh saja itu, sehingga digaibkan oleh ruhnya ini. Sehingga itulah dipanggil raib nanti. Kemudian nanti setelah raib ada lagi susunannya itu, saudaraku. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya bagikan, yang saya jelaskan walaupun sedikit demi sedikit ada hikmah dan manfaatnya, guna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna allaha malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana innana amanna
faghfir lana dzunubana wa qina adzabana. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana jahuka. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.